Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos yang tercinta. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami ada di tangga kedua di bulan ini. Kami percaya semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Roh Kudus tolong kami agar firman yang kami dengar Kau singkapkan itu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sesekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Membangun hidup kita semakin mengerti, semakin tahu, semakin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sangatlah penting. Hari-hari ini kalau kita menjalani perjalanan kehidupan kekristenan kita, tetapi kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Di hari kemarin saya telah menjelaskan bagi saudara apa itu Yerusalem baru. Gambarannya Yerusalem baru adalah satu kehidupan yang diberikan Tuhan bagi setiap orang percaya. Kehidupan yang diturunkan oleh Allah sendiri dari surga, yaitu kehidupan yang di dalamnya orang percaya akan mengalami satu kehidupan yang tidak ada di dalam berbagai macam kesusahan. Tapi sebaliknya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kehidupan, ada keceriaan yang akan dialami oleh orang percaya ketika dia mengalami Yerusalem baru dalam hidupnya. Nah, pastikan di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, ingat, Yerusalem baru itu bukan kita mati, baru kita akan mengalaminya di sorga sana. Tapi ingat, selama kita hidup di dunia, dalam kehidupan natural ini, saudara dan saya harus mengalami Yerusalem baru di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu ini, Yohanes dipanggil Tuhan untuk melihat satu kehidupan Yerusalem baru, satu kehidupan baru yang telah Tuhan siapkan bagi orang-orang percaya, orang-orang yang setia, yang taat kepadanya. Merekalah yang akan mengalami Yerusalem baru dalam kehidupan mereka. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima dari Wahyu 22 ini, kita melihat bagaimana keadaan kita ketika kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Apa yang akan kita alami ketika Yerusalem baru itu kita alami dalam hidup kita. Yang pertama kita lihat di sini ayatnya yang pertama dikatakan begini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat ini mau katakan kepada saudara dan saya, jika kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang tidak akan pernah ada habis-habisnya, yaitu kehidupan yang berasal dari Allah. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita semua. Orang yang hidupnya selalu terhubung dengan Allah, maka dia akan selalu mengalami damai sejahtera dan sukacita. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun kehidupan sekitarnya tidak mengenakan, tetapi ia tetap akan mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya.
Nah, inilah gambaran Yerusalem baru yang akan kita miliki kalau kita mengalami Yerusalem baru di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, ada kehidupan, karena kehidupan yang kita dapatkan itu adalah kehidupan yang berasal dari Allah. Yang kedua, dikatakan pada ayatnya yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kalau kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita, maka kita akan mengalami satu hubungan yang khusus dengan Tuhan. Hidup kita akan dituntun hanya oleh Tuhan. Kita tidak akan lagi mau untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, atau hidup dalam dosa atau melakukan dosa. Itu tidak akan ada lagi dalam hidup kita. Tapi yang ada dalam hidup kita adalah kita hanya mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Di sini dikatakan, maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi kita tidak akan jadi orang Kristen yang munafik, tapi kita akan jadi orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, itu kalau kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Saudara, saya ingin katakan, sekarang ini banyak orang keibadah, banyak orang beribadah, bahkan banyak orang bisa terlibat di dalam pelayanan, mungkin menjadi hamba Tuhan, atau mereka terlibat dalam setiap aktivitas pelayanan yang ada. Tapi saya katakan, kehidupan yang dilakukan oleh banyak orang Kristen, sekalipun dia ada terlibat di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, dia tidak menunjukkan kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia hidup hanya melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita, maka peribadatan kita itu bukanlah peribadatan yang biasa-biasa saja, tapi kita akan benar-benar hidup melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, yang ketiga, saudara, kita lihat pada ayatnya yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Yang ketiga mau dikatakan bagi saudara dan saya, kalau kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita, dikatakan Allah itu akan tertulis di dahi kita. Artinya pikiran kita akan mengalami transformasi. Ingat, waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, roh kita baru, tapi pikiran kita, jiwa kita belumlah baru. Jiwa kita masih produk Adam pertama. Nah, oleh karena itu, terkadang karena roh kita yang baru, tapi karena jiwa kita yang masih produk Adam pertama, itulah yang terkadang membuat kita mudah untuk hidup di dalam dosa. Kita mudah untuk melakukan dosa. Kita mudah untuk hidup seperti apa kata dunia ini. Makanya pikiran kita harus mengalami transformasi. Harus diubah lewat apa? Kebenaran-kebenaran firman yang kita dengarkan. Itu yang membuat pikiran kita akan selaras dengan roh kita. Makanya ayat yang keempat dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Oleh karena itu, pemirsa Klavos, mari kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara mengalami Yerusalem baru dalam hidup saudara, maka pikiranmu bukan lagi pikiran kedagingan. Pikiranmu tidak melakukan apa yang diinginkan oleh dunia ini, tapi apa yang engkau tahu dari Tuhan, tersingkap bagimu, itulah yang akan menjadi keinginanmu. Firman Tuhan katakan, engkau akan melihat wajah Tuhan. Melihat di sini bukan kita pakai mata jasmani kita untuk melihat Tuhan, tetapi melihat di sini, saudara, artinya saudara dan saya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tidak akan pernah bisa melihat situasi-situasi itu, tapi kita akan melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Itu tandanya kita melihat wajah Tuhan. Maka kalau kita melihat wajah Tuhan di tengah persoalan dan masalah yang kita alami, kita akan mampu bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu tandanya saudara dan saya mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Oleh karena itu, pemirsa Klavos yang berbahagia, mari kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Yang keempat dikatakan, kalau kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita,
Ayatnya yang kelima berkata, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yang keempat, pemirsa Klavos, kalau kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita, maka kita akan diterangi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menerangi hidup kita itulah yang memampukan saudara dan saya untuk hidup memerintah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan mereka akan memerintah selama-lamanya. Di sini bukan kita memerintah orang, kau pergi kerja, kau pergi melakukan ini, tidak. Tapi memerintah di sini artinya saudara dan saya dapat memerintah keadaan situasi yang kita alami dalam hidup kita. Hari-hari ini situasi hidup kita ini bukan mudah. Hari-hari ini saudara dan saya mengalami satu kehidupan yang diperhadapkan dengan masalah-masalah dan persoalan. Tapi saya katakan bagi saudara, kalau kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita, maka kita akan mampu melihat wajah Tuhan. Dan bukan saja itu, kita akan diberikan kuasa untuk memerintah selama-lamanya. Maka saudara dan saya akan mengalami kemenangan di tengah-tengah hidup kita. Ingat, Tuhan menjadikan kita ada di bumi untuk kita melakukan apa yang telah Dia kerjakan dalam hidup kita. Dia menghadirkan saudara dan saya ada di bumi untuk memerintah. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan Yesus akan memampukan kita melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Sehingga apa yang kita kerjakan dan lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita ini akan membuat kemenangan bagi kita. Karena kita mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Yerusalem baru itu akan kami alami dalam hidup kami. Firman-Mu menyatakan bagi kami, Yerusalem baru itu akan membawa satu kehidupan yang luar biasa bagi kami. Beberapa hal yang kami telah lihat bersama, kalau kami mengalami Yerusalem baru dalam hidup kami, maka kami akan menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami mengalami Yerusalem baru dalam hidup kami. Inilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.